Ya, pemirsa, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Haris Azhar mengaku akan melaporkan balik sejumlah hal. Pasca penetapan status tersangka terhadap dirinya, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar meyakini Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa memenjarakan dirinya. Ia bersama Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti mengingatkan gagasan yang dibicarakan dalam kanal YouTube bukanlah pencemaran nama baik, melainkan rujukan hasil riset sejumlah lembaga. Buat saya sudah. Dalam konferensi pers virtual Komite Nasional Pembaruan Agraria, Haris mengaku akan melaporkan balik sejumlah hal. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan diam dengan kasus saya ini. Saya akan sangat-sangat proaktif, bukan hanya untuk mempertahankan diri saya dalam kasus ini, tapi saya akan melakukan upaya-upaya proaktif. Kalau saya kemarin dilaporkan, mungkin ini sudah saatnya buat saya akan melapor balik sejumlah hal. Senin siang, Haris Azhar memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini berawal dari unggahan video pada 20 Agustus 2021. Kala itu unggahan video diberi judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada". Dalam video ini Haris dan Fathia mengungkap nama-nama yang diduga bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Atas video tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mensomasi keduanya. Namun Luhut menganggap kedua aktivis tersebut tidak mengindahkan somasinya hingga melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut menggugat keduanya senilai 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dukungan untuk Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti muncul dari berbagai pihak. Tak hanya anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari, tetapi juga para akademisi dan sejumlah aktivis lain. Ya, pemirsa, bahkan dukungan terlihat saat Haris dan Fathia jalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada hari Senin 21 Maret 2022. Mereka mendukung Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pencemaran nama baik. Diketahui laporan diluncurkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait konten video yang menyinggung soal dugaan Luhut terlibat dalam bisnis tambang di Papua. Ya, pemirsa, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Amnesty International Indonesia menilai negara telah mengkriminalisasi aktivis. Sementara pemirsa, di lain sisi, Lembaga Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action atau CISA sebelumnya menilai keputusan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini untuk membawa Haris dan Fathia karena hukum sudah tepat. Nah, pemirsa, kita gali dari perspektif keduanya, pemirsa, lewat dialog sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif CISA Heri Mendrova, dan juga nanti akan segera bergabung pemirsa Direktur Amnesty International Indonesia dengan Bapak Usman Hamid. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore, Mas. Ya, sebelum kami menunggu dengan kehadiran Bapak Usman Hamid, kita ke Pak Heri terlebih dahulu, Pak Heri. Nah, Pak Heri, tanggapannya dengan tuntutan yang dikeluarkan oleh Pak Luhut kepada Haris dan Fathia ini, tanggapannya seperti apa? Menurut saya sih ini buah si malakama, Mas. Jadi persoalan ini kan di satu sisi ini berhubungan pada label identitas pribadi secara subjektif dari Luhut Binsar Panjaitan ya. Dan tentunya Pak Luhut ini sebagai warga negara punya kans ya, punya kanal untuk melindungi dirinya dari misalnya kalau dalam kasus ini tudingan yang dilontarkan oleh Haris kepada Luhut itu tidak benar misalnya. Nah, di sisi lain juga ini kan sudah memenuhi prosedur, artinya Pak Luhut dengan caranya
mensomasi juga sudah berikhtiar baik ya kepada pihaknya Bang Haris misalnya. Tapi dari sisi jika misalnya Pak Luhut ini adalah pejabat publik, tentunya riskan juga pada kehidupan demokrasi kita. Apalagi di zaman Jokowi ini demokrasi Indonesia ini betul-betul terbrel ya, betul-betul menurun dan jadi di situ perspektifnya, Mas. Saya kira. Oke, kita sapa terlebih dulu ada Pak Usman Hamid selaku Direktur Amnesty International Indonesia. Halo, selamat sore Pak Usman. Selamat sore. Ya, Pak Usman, langsung saja kalau tadi saya tanya tanggapan terkait tuntutan Pak Luhut ke Pak Heri, kalau bagaimana dengan tanggapan dari Pak Usman sendiri? Ya, sebenarnya dalam pandangan kami yang dilakukan oleh keduanya merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang sah, merupakan bagian dari tindakan dan juga ekspresi termasuk pendapat yang sah. Apalagi kalau kita lihat keseluruhan pembicaraan itu merujuk pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia tentang faktor ekonomi politik di balik operasi militer di Papua. Dan kalau kita kembali pada aspek hukum misalnya, maka kita bisa menilai apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya untuk atau demi kepentingan umum. Dan karena itu sulit untuk dianggap sebagai perbuatan kriminal. Karena itu sebaiknya dicabut laporan itu atau dicabut penetapan status tersangka itu sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Misalnya masyarakat menjadi khawatir karena kalau mengungkapkan sesuatu yang sifatnya sensitif menyangkut seorang pejabat, maka dapat dipidanakan atau dapat ditetapkan sebagai tersangka. Nah, artinya Pak Usman mengamini bahwa ini salah satu bentuk kriminalisasi dari aktivis, seperti itu? Ya, seperti yang saya berulang kali katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tentu merupakan tindak lanjut dari pelaporan Menko Kemaritiman dan Investasi merupakan upaya kriminalisasi. Ia adalah proses hukum, tapi proses hukum yang digunakan untuk tujuan-tujuan di luar hukum. Bahkan bisa dikatakan sebagai proses hukum yang ingin digunakan untuk menekan suara-suara kritis seperti yang disampaikan oleh Haris dan juga oleh Fathia. Oke, kita ke Pak Heri. Kalau Pak Heri setuju nggak ini salah satu bentuk kriminalisasi kepada aktivis? Ya, dilihat dari sisi mana dulu. Kalau sisi hukum kan menurut saya sudah memenuhi prosedur ya. Polisi sudah menyampaikan ada beberapa fakta hukum di lapangan. Tapi terlepas, ini kan belum final. Bang Haris maupun Bang Fathia juga bisa membela diri kan. Kemudian juga Pak Luhut juga akan membela diri di proses-proses hukum ke depannya. Jadi menurut saya biarkan proses ini berjalan karena ini juga bagian dari demokrasi. Sekalipun di sisi lain memang tidak terlepas juga bahwa identitas dari Pak Luhut ini adalah seorang pejabat publik yang rentan bisa diindikasikan nanti ke depan Luhutnya ini anti demokrasi, Jokowi anti demokrasi. Itu juga bisa menjadi pandangan yang lumrah menurut saya juga bisa. Seperti itu, Mas. Oke, kalau Pak Heri ini penetapan Haris dan Fathia sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur atau belum? Ya, menurut saya ya sebagaimana disampaikan oleh pihak kepolisian sudah ada fakta-fakta hukumnya ya. Sekarang tinggal Bang Haris maupun Mbak Fathia berjuang membuktikan bahwa misalnya tudingan atau tuduhan atau laporan dari Pak Luhut ini kepada mereka berdua subjektif dan Oke, baik, kita ke Pak Usman. Kalau Pak Usman tanggapannya gimana nih dari Amnesty International atas penetapan? Tinggal lihat saja faktanya dibongkar. Ya, mungkin kita ke Pak Usman terlebih dahulu karena ada gangguan komunikasi dengan Pak Heri dengan jaringannya. Kalau Pak Usman gimana tanggapannya dari Amnesty International atas penetapan Haris dan Fathia sebagai tersangka ini? Ya, sulit untuk dihindari bahwa penetapan tersangka itu memiliki dimensi politis. Pertama, karena pihak pelapor
pihak pelapor dalam hal ini adalah seorang menteri dan memiliki pengaruh yang banyak pihak mengatakan cukup besar di dalam pemerintah. Bahkan meskipun hanya pada bidang tertentu saja yang menjadi tugasnya, seringkali ia mengurusi begitu banyak hal. Bahkan sampai mengurusi urusan pemilu, ya, melaporkan ada big data tentang permintaan rakyat Indonesia untuk menundang pemilu 110 juta rakyat Indonesia. Dan juga kalau kita baca di dalam peliputan investigasi majalah Tempo, juga tersangkut dengan persoalan misalnya bisnis PCR atau bisnis-bisnis selama masa pandemi. Demikian pula yang diangkat oleh Bung Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, itu juga potensi konflik kepentingan karena yang bersangkutan selain sebagai menteri dalam bidang investasi, juga memiliki hubungan dengan perusahaan yang juga dilaporkan di dalam penelitian itu memiliki kepentingan bisnis di dalam investasi tambang di Blok Wabu. Ini adalah tambang emas yang sangat besar, sehingga menjadi tempat berburu atau menjadi rebutan dari sejumlah pejabat yang memiliki konflik-konflik kepentingan atau memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi di balik tugas-tugas normalnya sebagai pejabat. Itu yang sebenarnya harus diusut. Karena kalau itu benar, itu melanggar etika politik, itu melanggar etika pejabat publik, dan karena itu harus mundur. Kecuali kalau sudah mundur, maka sebenarnya ia punya hak sepenuhnya untuk melaporkan pidana kepada Bung Haris atau kepada Fathia, karena ia sudah menjadi warga biasa. Dalam perspektif hak asasi manusia, hubungan antar manusia, antar warga negara dalam sifatnya dalam keperdataan dimungkinkan untuk adanya saling melaporkan dalam proses pencemaran nama baik secara perdata atau sivil. Tetapi sebagai pejabat negara, ia tidak bisa dilihat sebagai warga negara biasa, meskipun ia adalah warga negara. Tapi selama ia menjabat aktif jabatan tersebut, maka ia dianggap representasi dari negara, setidaknya dari pemerintah. Karena itu ada hubungan yang tidak seimbang di dalam hubungan-hubungan hukum dalam perkara ini. Kecuali ia mundur terlebih dahulu, lalu melanjutkan proses perkara itu, mungkin itu jauh lebih baik. Ya Pak Usman, meskipun dalihnya untuk menyelesaikan persoalan personal, misalnya untuk menjaga nama baik keluarga, nama baik anak dan cucunya, tetap tidak etis seperti itu? Saya kira sebaiknya Pak Menteri memfokuskan pada perbaikan data. Kalau memang data itu rusak atau data itu salah, misalnya menyampaikan ini loh daftar para investor atau daftar perusahaan yang hendak berinvestasi atau meminta izin investasi atau izin usaha wilayah pertambangan khusus di Blok Wabu atau di tambang emas yang ada di Intan Jaya. Nah, kalau itu ada, maka masyarakat akan melihat mana data yang benar. Apakah data yang disampaikan oleh Bung Haris, Fathia, atau Koalisi Bersihkan Indonesia, atau data dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Bukan dipidanakan. Dipidanakan itu berarti diproses hukum untuk menuju pemenjaraan. Nah, kalau pemenjaraan fisik pada manusia yang hanya karena bersuara atau karena berbicara, itulah yang disebut sebagai kriminalisasi terhadap pendapat yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang, dan oleh negara. Nah, Pak Usman, ini dengan adanya dipidana, adanya ditetapkan sebagai tersangka, ini mungkin nggak sih Pak Usman dengan tuntutan yang mengancam aktivis ini dapat mengurangi atau menurunkan minat masyarakat untuk berpendapat? Jelas sekali. Kalau seorang aktivis seperti Bung Haris misalnya, dia adalah seorang pengacara cukup senior, bisa dipidanakan begitu saja. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Kita sudah sering melihat bahwa hukum itu ya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Nah, ini hanya jadi contoh yang buruk bagi kepolisian negara. Kepolisian harus bisa menjaga independensinya, menjaga kepentingan pemerintah, tetapi pada saat yang sama menjaga kepentingan masyarakat, menjaga independensi kepolisian di tengah, tidak terlihat seperti hanya mengikuti maunya pemerintah atau penguasa, melainkan tetap pada relnya melayani dan melindungi masyarakat. Kalau kita lihat mobil kepolisian di mana-mana, tulisannya dua hal itu, melindungi, melayani masyarakat. Nah, apakah misalnya Pak Luhut bisa dianggap masyarakat? Bisa, asalkan jabatannya dilepas. Apakah Bung Haris misalnya masyarakat dengan Fathia? Jelas sekali, karena ia bukan merupakan pejabat publik. Apa kriteria pejabat publik? Pejabat publik adalah seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya dibayar oleh rakyat, oleh anggaran negara. Jadi kalau kita mau menempatkan mereka sebagai sesama warga negara, maka lepaskan dulu jabatan-jabatan itu sementara misalnya, sampai akhirnya
Jadi proses Pak hukum ini Usman, selesai. kalau misalnya dia seorang pejabat publik namun juga seorang warga negara Indonesia dan dia tertimpa masalah yang sama, nanti kedepannya gimana kalau mau ingin mengadukan sesuai berdasarkan Bisa hukum seperti saja, apa? dia punya hak tentu untuk melaporkan. Polisian juga bisa memprosesnya. Tetapi harus diingat bahwa di dalam konteks pencemaran nama baik, misalnya kalau lihat kasusnya menggunakan pasal 310, 310 itu kalau kita baca secara keseluruhan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, terutama ayat 3, itu adalah alasan penghapus unsur pidana, pidana khusus yang memuat dua hal yang bersifat umum, yaitu perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum yang dapat diartikan agar umum waspada kepada oknum yang dicemarkan, misalnya gitu. Jadi katakanlah apa yang dikatakan oleh Haris, oleh Fathia dan juga oleh laporan itu sebenarnya dilakukan untuk kepentingan umum atau agar umum waspada kepada oknum pejabat yang memiliki kepentingan bisnis di balik blok Wabu. Nah, kalau itu bisa dibuktikan, maka sebenarnya keseluruhan konstruksi hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian akan gugur di pengadilan. Kecuali kalau pengadilan itu tidak lagi independen. Mudah-mudahan pengadilan kita masih independen. Oke, mungkin kita ke Pak Heri. Pak Heri sudah tersambung bersama kami, Pak Heri. Oke, Ya, Mas. Mas. Oke, Pak Heri, ini kalau Pak Heri ini ada kekhawatiran nggak misalnya kalau ini Pak Luhut belum ingin mencabut laporan dan tuntutannya tersebut, apakah nanti akan terjadi kasus penguasa versus rakyat? Namun kita jawab sesaat lagi, Pak Heri. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.